Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus Nusantara. Di sini saya akan mereview buku Catatan Seorang Demonstran Suhokgi. Suhokgi adalah seorang aktivis yang memiliki keberanian besar dalam memberikan kritikan terhadap politik, budaya, hingga ekonomi Indonesia pada masanya. Suhokgi juga seorang mahasiswa sastra Universitas Indonesia yang sekaligus juga seorang pecinta alam. Pada buku catatan seorang demonstran dijelaskan bahwa Suhokgi juga kerap mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Meskipun begitu, ia dikenal begitu disukai oleh masyarakat umum. Namun Suhokgi menutup usia pada tahun 1965 16 Desember di Gunung Semeru akibat menghirup gas beracun. Buku dengan judul Catatan Seorang Demonstran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian yang ada dalam buku catatan seorang demonstran memiliki hal-hal menarik yang akan kita dapatkan ketika membacanya. Ketika kamu memutuskan membaca buku ini, nantinya kamu akan melihat bagaimana perkembangan Indonesia dari masa ke masa, hingga sang penulis buku catatan seorang demonstran Suhokgi menutup usia. Pada bagian cerita tentang pendakian Suhokgi ke beberapa gunung sekaligus aktivis keorganisasian yang pernah dilakukannya yang dijabarkan pada buku catatan seorang demonstran juga menjadi salah satu bagian menarik dari buku tersebut. Selain itu, buku catatan seorang demonstran karya Suhokgi juga menjelaskan tentang sikap toleran, penyelesaian masalah, hingga adanya konflik-konflik lainnya. Secara garis besar, catatan seorang demonstran merupakan sebuah buku yang menceritakan bagaimana seorang keturunan Tionghoa bernama Suhokgi menjalani kehidupan kesehariannya sebagai seorang mahasiswa suka dengan pendakian gunung sekaligus gemar menulis. Buku catatan seorang demonstran dikemas dalam bentuk catatan harian, sehingga bagi kamu yang membaca buku tersebut bisa merasakan bagaimana konflik dan juga perasaan yang dialami oleh Suhokgi pada masa tersebut. Suhokgi adalah seorang pemikir yang juga berani mengungkapkan pendapat terkait dengan kesenjangan yang ada pada negara Indonesia pada masanya, dimulai dari kebijakan pemerintah, kondisi rakyat kecil pada saat itu, hingga keberanian mahasiswa dalam bersikap untuk bisa menghadapi masalah yang ada. Kemudian ada 3 kutipan dari buku ini yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama, bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan. Dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Tanpa itu semua, maka kita tidak lebih dari benda. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta, yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita telah kehilangan itu, maka absurdlah hidup kita. Kemudian kedua, ketika Hitler mulai membuas, maka kelompok Inge School berkata tidak. Mereka punya keberanian untuk berkata tidak. Mereka walaupun masih muda telah berani menentang pemimpin-pemimpin ganggang bajingan rezim Nazi yang semua identik bahwa mereka mati bagiku bukan soal. Mereka telah memenuhi panggilan seorang pemikir. Tidak ada indahnya penghukuman mereka, tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang keberanian. Dan kutipan yang terakhir, aku tidak percaya bentuk Tuhan apapun kecuali yang sesuai dengan idealku sendiri. Aku pun tak yakin tentang ketaadaannya nasib. Juga tak percaya kita juga dewasa ini. Aku berpendapat bahwa kita adalah pion dari diri kita sendiri sebagai keseluruhan. Kita adalah arsitek nasib kita, tapi kita tak pernah dapat menolaknya. Kita asing yang kita asing dari ciptaan kita sendiri. Itulah aku kira mengapa kita harus belajar sejarah, dan dalam hal ini mengapa aku pesimis. Mungkin
Mungkin sekian dari catatan seorang demonstran karya Sohoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.